apa yang dicita-citakan. Ada orang yang di dalam berusaha mencapai cita-citanya tetap berpegang teguh kepada kaedah dan norma-norma yang harus dipatuhinya, baik itu norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, lebih-lebih lagi itu menyangkut norma-norma kehidupan beragama. Artinya, di dalam mencapai cita-citanya, dia tetap menghormati dan mentaati halal haram, mengenal hak dan batil, tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tetapi di lain pihak, tidak jarang, bahkan banyak sekali orang-orang yang di dalam usaha mencapai cita-citanya terjebak dalam prinsip menghalalkan segala macam cara untuk mencapai satu tujuan. Tidak ada lagi kaedah dan norma-norma yang harus ditaatinya. Ia tidak peduli dengan halal dan haram. Ia tidak kenal hak dan batil. Ia tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Segala cara dilaksanakan asal tujuan tercapai. Maka lahirlah orang-orang yang mengambil jalan pintas dan potong kompas dalam usaha mencapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dalam kehidupannya. Begitulah kita lihat dalam kehidupan ini. Yang di bawah ingin cepat naik ke atas, sementara yang di atas bertahan tidak mau turun dari tahta dan singgasananya. Maka terjadilah benturan-benturan nilai dan kepentingan. Terbentuklah klik, klan, grup, dan sindikat-sindikat yang menyerupai mafia, di mana nilai objektivitas sudah sangat sulit ditemukan. Yang celakanya lagi, lahirlah budaya jilat-menjilat, upeti, dan lain sebagainya, asal tujuan bisa tercapai. Sementara itu yang miskin ingin cepat menjadi kaya, sedang yang kaya ingin menjadi lebih kaya lagi. Kalau boleh tidak hanya sekedar dia saja yang kaya, anaknya harus kaya, cucunya tidak boleh miskin dan kere, bahkan cucu daripada cucunya pun harus jadi orang-orang kaya. Ini keinginan yang wajar. Setiap orang tua tentu tidak ingin meninggalkan anak cucunya dalam keadaan miskin dan terlunta-lunta. Yang tidak wajar kalau keinginan itu membuat orang lalu menghalalkan segala macam cara, menyalahgunakan fasilitas yang dimilikinya, apalagi kalau dia berada dalam satu posisi di mana seharusnya dia memberikan contoh dan keteladanan. Maka akibatnya timbullah krisis wibawa, yang dari krisis wibawa ini mengendorlah disiplin. Sesungguhnya orang lalai, orang tidak mau berdisiplin karena di mukanya, di matanya, dalam pandangannya tidak ada lagi orang yang dianggapnya berwibawa. Dan wibawa itu hilang oleh karena orang merasa tidak ada keteladanan yang patut dijadikan contoh dalam kehidupannya. Inilah sesuatu yang kurang dirasakan di zaman kita sekarang ini. Bukan kurangnya teori, bukan kurangnya segala macam kaedah dan dalil, tetapi yang kita rasakan sekarang ini kurangnya contoh dan keteladanan dari orang-orang yang seharusnya memberikan contoh dan keteladanan itu. Berangkat dari sejarah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberhasilan yang beliau peroleh, salah satu dasar utamanya ialah satunya kata dan perbuatan. Tidak bermental ganda, tidak bermain minyak di atas air, tidak menggunting dalam lipatan. Lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya, dan apa yang beliau ajarkan kepada orang lain, beliaulah pelaksana pertamanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sementara itu pada sisi lain, yang miskin ingin cepat menjadi kaya, maka ia terjebak dalam prinsip tujuan menghalalkan cara apapun saja dilaksanakan asal dia bisa segera menjadi kaya. Maka salah satu jalan
yang banyak dilaksanakan orang untuk mencapai kekayaan tanpa harus peras keringat dan banting tulang seperti umumnya orang adalah melalui satu jenis permainan yang umumnya kita kenal dengan nama judi. Ada dua bentuk dan pola daripada judi. Walaupun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, peradaban manusia semakin tinggi, maka jenis macam judi yang dimainkan oleh manusia ikut-ikut menjadi canggih. Tetapi pada umumnya ada dua jenis macam judi itu. Pertama, ada judi yang dilakukan secara langsung, dalam arti seorang petaruh berhadapan dengan bandar atau orang berhadapan dengan orang. Dari judi yang dilaksanakan secara langsung ini, efek negatif yang segera bisa kita lihat dengan nyata. Pertama, timbulnya rasa dendam dan permusuhan. Walaupun orang nampak duduk berhadap-hadapan, walaupun kelihatannya mereka tertawa satu sama lain, tapi yakinlah itu cuma sekedar kulit saja. Pikiran yang ada dalam benak tiap-tiap orang yang terlibat dalam perjudian tidak lain ialah bagaimana saya bisa mengalahkan lawan main saya. Akibatnya tentu bisa kita pastikan akan timbullah dendam dan permusuhan bagi yang kalah, akan timbullah rasa sombong dan menganggap remeh orang lain bagi yang menang. Yang kedua, lalainya orang kepada apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Orang bisa lupa kepada anak dan istri. Kalau kepada anak dan istri saja sudah bisa lupa, apalagi kepada yang lain, sebab anak dan istri memang merupakan bagian daripada kehidupan kita. Konon lagi saudara, konon lagi keluarga yang lain, anak istri saja bisa terlupakan oleh penyakit dan permainan yang bernama judi ini. Yang ketiga, hilangnya rasa sayang kepada harta. Harta yang didapatnya dengan peras keringat dan banting tulang, mungkin pergi pagi dan pulang sore. Setibanya dia di meja judi, apalagi uang tadi sudah bertukar dengan dalam bentuk koin, maka rasa sayang kepada harta itu tidak akan pernah ada lagi. Tetapi saudara-saudara, bagaimanapun juga, judi dalam artian langsung semacam ini hanya melibatkan orang-orang tertentu. Artinya selektif. Ada judi yang lebih berbahaya daripada jenis ini, perjudian massal. Taruhlah roulette dan kasino itu judi. Tetapi judi jenis roulette dan kasino ini bahayanya hanya untuk orang-orang tertentu yang memang sudah mapan, kelompok elit. Masa iya bocah angon di kampung main roulette? Apa ia yang tinggal di pinggir kali kenal kasino? Ya entahlah kalau kasino Prambos ya. Dari judi massal semacam ini lahirlah penyakit yang dinamakan tulul amal. Tulul amal, orang yang terlalu panjang angan-angan. Bukan tidak boleh orang bercita-cita, sebab cita-cita itu perlu. Katanya manusia tidak makan masih bisa hidup 1 bulan lebih. Manusia tidak minum masih bisa hidup 3 hari lebih. Tapi manusia tidak punya cita-cita 1 jam pun dia tidak akan bisa hidup. Karena faktor yang membuat kita bergairah menghadapi kehidupan, faktor yang mendorong kita untuk tetap berusaha dan tegar menghadapi resiko, karena adanya cita-cita di dalam kehidupan kita. Tetapi cita-cita tanpa direalisir dengan usaha, cita-cita yang tidak berangkat dari kemampuan yang ada, pada akhirnya hanya akan merupakan cita-cita yang mengawang, tidak akan terwujud dalam kenyataan, dan akan membentuk manusia menjadi orang yang tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk keinginan, tidak berangkat dari kemampuan dan kesanggupan yang ada pada dirinya sendiri. Maka penyakit inilah yang telah menghasilkan dan melahirkan penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang ngelamun kelas tinggi yang hidup di angkasa luar. Dan sejarah
belum pernah mencatat ada orang menjadi kaya karena judi, itu belum pernah. Saudara lihat saja orang kaya yang namanya Adnan Khashoggi, orang kaya yang namanya Henry Ford, orang kaya yang namanya Aristotle Onassis, orang kaya yang namanya David Rockefeller. Itu seluruhnya menjadi kaya bukan karena mereka terlibat dalam perjudian, tapi karena kerja keras, peras keringat, banting tulang. Dan itu dimulai sejak mereka masih remaja. Sehingga memang ada pepatah, ini baik sekali saya kira. Berpikirlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi artinya belajar di kala muda. Bekerjalah di waktu siang artinya amalkan ilmu itu kalau sudah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua nanti tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, maksudnya kalau mati, matilah dengan tenang. Logikanya berkaitan. Kalau pagi kita tidak mau berpikir, nanti siang kita tidak akan bisa bekerja. Kalau siang kita tidak mau bekerja, nanti sore makan apa? Kalau sore kita tidak makan, alamat malam tidak bisa tidur. Itu logika. Kalau di kala remaja dan muda kita hanya santai saja, maka hari dewasa kita akan menghadapi hidup ini dengan penuh kebingungan. Kalau hari dewasa penuh dengan kebingungan, alamat hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, kita tidak akan bisa mati dengan tenang meninggalkan alam fana ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga ada pepatah mengatakan, many a great man start as a newspaper boy, katanya. Banyak orang besar yang mulai pekerjaannya dengan menjual koran. Artinya berangkat dari A. Banyak pengusaha mobil yang memulai pekerjaannya dari tukang cuci mobil, tapi lalu bertahap dan tegar menghadapi kenyataan, sehingga proses demi proses dia hadapi dengan tegar, dengan tabah, dengan sabar, dengan ulet, sampai kepada membuahkan hasil. Kita ingin pintas, kayaknya mau, usahanya tidak mau. Senengnya mau, peras keringatnya tidak mau. Ini tentunya akan melahirkan kontradiksi di dalam kehidupan. Maka dari jenis perjudian massal semacam ini, lahirlah penyakit tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk cita-cita. Bayangkan saja, kalau ini terjadi secara massal, menimpa nasib rakyat kita di pedesaan yang jauh dari keramaian. Tiap hari mereka didina-bobokkan oleh gambaran tentang akan diperolehnya uang dalam jumlah yang banyak, dengan angka nol yang berentet. Tiap hari mereka melihat angka-angka itu. Mereka lambat laun akan terseret dalam arus tulul amal ini. Panjang angan-angan, muluk cita-cita, hanya dengan mengandalkan meja perjudian. Akibatnya timbul penyakit yang kedua, yang ketiga, yaitu malas berusaha. Orang kalau sudah terlalu asik berkhayal, menghitung bintang di langit, malas berusaha. Kalau ada temannya kerja jadi buruh kasar, bawa hasil yang merupakan jerih payah dan peras keringat dia, satu minggu bergaji 10-15 ribu, diketawain. Apaan gaji lu 10 ribu, 15 ribu? Entar gua nih kalau ketembus 100 juta, entar. Yang 10 ribu dan 15 ribu keringat orang itu dihina, itu dicela. Tetapi dia selalu menghitung, entar nih gua. Entarnya wallahu a'lam. Saudara hadirin yang saya muliakan, timbullah sikap malas. Padahal di tengah negara sedang membangun di berbagai bidang kehidupan. Maka sifat malas ini merupakan musuh kita. Baik mengejar kemiskinan,
baik mengejar kebodohan dan keterbelakangan kita di sektor-sektor lainnya. Alangkah akan terganggunya roda pembangunan di negara kita ini jikalau sebagian besar rakyat dihinggapi oleh penyakit malas, yang malas ini dilatar belakangi oleh penyakit tulul amal, terlalu muluk angan-angan, yang angan-angan ini dininabobokan oleh keinginan untuk mendapatkan untung yang besar tanpa peras keringat dan banting tulang. Sasaran yang lebih jauh, dan ini yang paling kita khawatirkan, hancurnya kubu-kubu pertahanan moral daripada bangsa kita. Kita sependapat bahwa lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang membangun jembatan. Bahwa lebih penting daripada mengaspal jalan raya adalah membangun mental manusia yang melaksanakan pengaspalan itu. Dengan kata lain, membangun dan mempersiapkan manusia pembangunan. Tanpa itu, maka saya merasa khawatir kalau nanti kita tidak akan sampai kepada target yang kita harapkan oleh karena kandas di tengah jalan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk berusaha dan mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakan segala usahanya itu, sangat membenci sifat malas, sangat membenci sifat tulul amal atau panjang angan-angan. Dan oleh karena judi melahirkan dua sifat itu, Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk menjauhi segala macam jenis perjudian, baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan secara samar-samar, tidak ketara, judi canggih sesuai dengan canggihnya teknologi daripada manusia itu sendiri. Ini adalah penyakit yang meracuni masyarakat manusia dari sejak berpribadi, bertetangga, berumah tangga, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Dan kasus-kasus yang timbul sudah cukup banyak, yang tidak mungkin lagi kita katakan hanya sekedar bersifat kasuistis, bersifat kasus-kasus kecil saja. Sebelum riaknya naik ke permukaan, marilah kita membuat benteng untuk masing-masing pribadi muslim memelihara dan menjaga diri, jangan terseret dalam permainan yang bernama judi, apapun bentuknya, bagaimanapun cara dan ragamnya. Karena jelas bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Taruhlah kita barangkali kemarin-marin hanyut dalam arus perjudian, tetapi hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang mukmin adalah seorang yang apabila dia melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Dengan sikap semacam itu, kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan-kesalahan lama, dan grafik kehidupan kita dari hari ke hari akan makin menunjukkan hal-hal yang baik dan positif adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Kalau jaksa masuk desa, rakyat bahagia. Kalau koran masuk desa, rakyat ikut jadi cerdas. Tapi kalau judi masuk desa, rakyat kiamat. Pembangunan akan terbengkalai, roda perekonomian akan lesu. Karena mestinya orang membelanjakan uang untuk sesuatu yang dia perlukan, akhirnya dia belanjakan untuk sesuatu yang dia tidak perlukan, karena gambaran, khayalan akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Padahal istilah orang-orang tua kita dulu, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi. Artinya, uang yang 1.000-2.000 rupiah itu lebih baik dibelikan beras, dimasak, makan bersama anak dan istri, terasa nikmat dan halalnya, ketimbang beli kertas lalu ngelamun, menghayal, menghitung yang bukan-bukan. Itu kertas dibolak madep mulon, dibolak madep mudik,
Diputar sana, diputar sini, akhirnya palanya ikut muter. Kira-kira apa yang cocok? Masih belum puas, kertas dilihat, orang gila ditanyain. Sudah tahu waras, orang gila yang ditanya. Masih belum puas, nanya orang gila, tidur di kuburan. Allahu Akbar. Padahal di rumahnya tempat tidurnya empuk, anget, nggak ada nyamuk. Kuburan, tidur di kuburan. Dampak-dampak negatif yang semacam ini pada gilirannya mau atau tidak mau akan menyeberang kepada garis akidah, membahayakan dan mengancam nilai-nilai tauhid yang kita miliki. Sudah kertas dibolak-balik, tidak puas, orang gila ditanya. Orang gila ditanya belum maram, tidur di kuburan. Barangkali ada bisikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, memang walaupun wahyu sudah berhenti, tapi Allah masih memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tetapi ilham itu bentuknya positif. Kalau saudara pagi-pagi berniat, tahu-tahu datang pikiran nanti malam mau ngaji, itu namanya ilham. Kalau saudara sedang merenung, tahu-tahu datang pikiran, saya mau sedekah, itu namanya ilham, bentuknya positif. Tapi kalau ngelamun, tahu-tahu datang pikiran nomor sekian 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 pasang, itu bukan ilham, itu belis.